Nah, hari ini kawan-kawan, media sosial itu bukan lagi tempat untuk membagikan kebahagiaan, bukan lagi tempat untuk mengupdate kegiatan, tapi banyak yang memfungsikan sebagai tempat untuk karena mengurusi sindiran orang itu capek kawan-kawan. Itu menguras energi, menguras pikiran kita, menguras fokus kita, butuh kesiapan untuk menerima jawaban, butuh kesiapan untuk menghadapi konflik gitu. Oke kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali di Ruang Random. Dimana seperti biasanya, seperti kawan-kawan tahu, di sini aku membahas hal-hal yang random, hal-hal yang menjadi keresahan aku sehari-hari. Nah, di sini tempatnya aku bercerita. Walaupun kadang yang dengerin, seenggaknya aku udah bercerita, udah melepaskan beban yang ada gitu. Nah, kawan-kawan, sebelum masuk ke topik pembahasan, gimana nih kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga lancar menjalani ibadah puasanya. Jadi kawan-kawan, di sini aku mau beranjak dari satu hal yang menjadi keresahan aku. Dimana ini datang dari apa ya? Datang dari lingkungan aku. Banyak sekali orang-orang menanyakan hal ini ke aku, yaitu terkait dengan orang-orang yang suka menyindir di media sosial. Nah, seperti yang kita tahu kawan-kawan, di zaman modern ini kita nggak bisa pungkiri bahwa semua orang itu menggunakan media sosial, baik dari anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua juga banyak menggunakan media sosial sekarang. Bahkan kawan-kawan, di daerah aku sendiri banyak sekali ibu-ibu itu yang lagi hype main Facebook, seolah-olah nggak mau ketinggalan zaman tuh. Sebenarnya nggak salah, sebenarnya baik, bagus itu. Karena media sosial itu sifatnya netral, teknologi itu sifatnya netral gitu. Yang salah itu bukan medianya kawan-kawan, yang salah itu bukan aplikasinya, bukan Facebooknya, bukan TikToknya. Tapi yang salah itu terkadang cara kita menggunakannya. Banyak kali yang memainkannya, banyak kali yang menggunakannya dengan tidak bijak, menyalah fungsikan ke hal-hal yang negatif. Nah, salah satu contohnya yaitu sindir-menyindir. Nah, hari ini kawan-kawan, media sosial itu bukan lagi tempat untuk membagikan kebahagiaan, bukan lagi tempat untuk mengupdate kegiatan, tapi banyak yang memfungsikan sebagai tempat untuk meluapkan masalah, membagikan kebencian, menyebar kebencian, menyebarkan berita-berita yang hoax gitu. Status jadi kode, komentar jadi senjata, story jadi tempat lempar batu sembunyi tangan. Mereka tidak menyebut siapa-siapa, tapi mereka memaksa untuk semua orang itu disuruh merasa gitu. Kalau setelah dia sindir dan targetnya tidak merasa, dia kesel juga tuh. Dan yang paling menarik di sini kawan-kawan, yang membaca itu jadi menebak-nebak. Ini tentang apa ya? Ini tentang aku bukan sih? Ini tentang si A bukan sih? Itu sindirannya ke siapa ya? Sekarang kita bahas lebih dalam kawan-kawan. Sebenarnya orang yang menyindir itu sedang apa sih? Fungsinya apa sih? Tujuannya apa sih? Apa emang masalahnya benar-benar selesai? Aku rasa enggak. Yang ada malah memperpanjang masalah, memperpanjang drama. Kalau dipikir-pikir sih, sindiran itu cara yang paling ampuh buat orang-orang yang apa ya, buat orang-orang yang tidak berani bicara langsung. Ketika ada masalah, tapi dianya nggak berani buat ngobrolin, nggak berani bicara langsung. Akhirnya menyindir tuh, nah, di Facebook, WhatsApp, atau media lainnya gitu. Ketika ada kekecewaan, tidak diutarakan. Kenapa? Karena ngomong langsung itu
butuh keberanian, butuh kesiapan untuk menerima jawaban, butuh kesiapan untuk menghadapi konflik itu. Sedangkan sindiran itu bisa lebih aman. Setelah kita posting, ya tinggalkan. Sindiran itu ibaratnya kita menyerang, tapi tanpa terlihat kalau kita itu sedang menyerang. Bisa melukai, tanpa kita harus mengaku kalau kita yang melukai. Pertanyaannya, apa yang benar-benar mereka dapat? Kalau masalahnya langsung selesai, oke lah. Tapi justru yang kita lihat, masalah itu nggak akan pernah selesai kalau melalui sindiran. Yang kita lihat itu malah menambah masalah, menambah drama, nggak akan selesai-selesai. Coba perhatikan di lingkungan kalian, kalau ada yang masalah lalu suka menyindir, itu masalahnya langsung selesai nggak? Yang ada justru semakin panas, orang jadi nebak-nebak, hubungan jadi renggang, pertemanan jadinya canggung, nggak seperti biasanya lagi. Karena status-status sindiran itu bisa merusak komunikasi yang tadinya baik, yang tadinya berjalan lancar. Dan lucunya di sini, yang menyindir itu justru lega, tapi yang membaca itu jadi tersinggung. Padahal kalau dipikir secara sederhana aja, misal kalau ada masalah nih, kenapa nggak coba bicarakan langsung? Kenapa nggak coba samperin orangnya? Tapi ya dengan cara baik-baik, ngomong baik-baik. Jangan langsung, kita pun langsung ngegas, tiba-tiba datang ke rumahnya langsung marah-marah. Ya nggak gitu juga. Tanyain baik-baik. Aku lihat kemarin statusmu gini, aku lihat kemarin kamu posting gini. Itu maksudnya apa sih? Itu tujuannya ke aku nggak? Kan bisa baik-baik. Kalau semuanya diselesaikan baik-baik, insya Allah kedepannya baik-baik, hubungan lebih terjaga. Kalau melalui sindiran tadi, ya konflik ujung-ujungnya, itu akan berkepanjangan. Karena kawan-kawan, orang bijak biasanya melihat orang yang suka menyindir itu, orang yang hobinya menyindir itu adalah orang yang nggak memiliki hal yang untuk dibanggakan, nggak memiliki hal yang bisa ditunjukkan. Karena kalau hidup kita sibuk berkembang, hidup kita sibuk memperbaiki diri, hidup kita sibuk mengasah skill kita, itu tuh kita nggak sempet tuh ngurusin hal-hal yang seperti ituan. Kita nggak sempet tuh sindir menyindir. Karena kita lebih fokus ke masa depan kita, lebih fokus ke diri kita sendiri gitu. Kita nggak punya waktu buat nyindir orang lain. Kita nggak punya waktu untuk ngurusin hal-hal begituan. Sebenarnya kawan-kawan, banyak kali hal baik yang bisa diposting, hal-hal positif yang bisa dijadikan status, dijadikan story. Proses belajar misalnya, perjuangan hidup, cerita bangkit dari kegagalan, hal-hal lainnya yang bermanfaat, dan hal-hal yang sifatnya mengedukasi begitu. Tapi kenapa banyak kali orang lebih memilih sindiran? Karena meluapkan satu emosi itu lebih mudah daripada memperbaiki komunikasi. Jujur saja, orang yang suka melakukan sindiran itu harus diakui orang yang bukan gentle. Karena orang yang gentle itu orang yang berani ngomong langsung, orang yang berani bicara langsung. Mereka berani bilang, saya nggak suka, saya keberatan, saya tersinggung. Apa maksudnya dari sindiran-sindiranmu itu? Kalau emang tujuannya aku ngomong langsung gitu, kita selesaikan sekarang katanya. Pernah melakukan sindiran. Itu kalau orang gentle, bukan malah sindir-sindiran, bukan malah melempar kode dan berharap orang lain bisa merasa bersalah gitu. Sekarang kita pindah ke sisi lain kawan-kawan, yaitu buat orang-orang yang suka merasa tersindir, walaupun sebenarnya bukan mereka yang diomongin, walaupun sebenarnya bukan mereka yang disindir, tapi mereka seringkali merasa dirinya yang disindir ketika ada orang yang menyindir, baik
tuh di Facebook, Instagram atau media lainnya gitu. Kadang ada orang iseng aja tuh membuat status umum, membuat story umum, dan kita langsung merasa tuh, loh ini ngomongin aku nggak sih? Ini statusnya tentang aku nggak sih? Padahal belum tentu. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus merasa begitu? Kenapa nggak alihkan pikiran kita itu ke hal-hal positif? Oh mungkin dia lagi iseng, mungkin dia lagi ada masalah sama orang. Gak usah merasa kalau diri kita yang disindir, yang diomongin. Kita yang sering merasa disindir itu kurangin rasa ini, kurangin sifat baperan kita itu. Dan kalaupun kita sering kali merasa kalau kita yang disindir, itu mungkin karena ada suatu hal dalam diri kita itu yang terusik. Atau memang mungkin kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah ada problem sama orang itu, bisa jadi. Tapi walaupun begitu, ketika dia membuat status belum tentu ngomongin kita. Atau mungkin karena memang sifat kita itu terlalu sensitif, kitanya aja yang sensitif. Siapapun yang membuat status, siapapun yang upload story, kita langsung merasa tersindir, kita merasa kita yang diomongin. Dan ketika ada orang yang menyindir, sebenarnya ada dua kemungkinan kawan-kawan. Yang pertama memang kita yang disindir, yang kedua itu perasaan kita aja, kitanya aja yang terlalu baperan, kitanya aja yang terlalu sensitif. Tapi yang harus kita lakukan, apapun itu, apapun isi sindirannya, apapun statusnya, ke siapapun tujuannya, intinya satu, jangan langsung merasa kita disindir, jangan langsung baperan. Bahkan kalaupun memang benar kita yang disindir, anggap saja bukan kita, biarin aja, bodo amat. Karena nggak ada gunanya membahas dengan emosi. Kalau kita baper, itu hanya akan menambah kebencian. Dan kalau kita membalas sindiran itu akan memperpanjang masalah. Nggak jadi selesai itu. Malah menambah drama. Dan coba pikir deh, kalau kita membalas sindiran itu, apa bedanya kita dengan mereka? Kita hanya menjadi versi lain dari orang yang suka menyindir itu. Dan harus kita ketahui bahwa itu nggak menjadikan kita lebih dewasa. Itu hanya akan menjadikan kita orang yang orang yang masih bocil, masih anak-anak gitu. Umur kita boleh tua, tapi sifat kita, prinsip kita masih anak-anak. Kita tahu yang mereka lakukan itu nggak benar, menyindir itu nggak benar, tapi kita balas dengan menyindir. Apa bedanya kita dengan mereka? Ada satu hal yang harus kita pahamin kawan-kawan. Sindiran orang itu, postingan orang itu merupakan satu hal yang berada di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur apa yang mau mereka posting, apa yang mau mereka update. Itu nggak bisa kita atur. Mau kita mohon-mohon, mau kita minta tolong. Kalau mereka mau posting, kalau mereka pengen posting, kita nggak bisa larang, kita nggak bisa ngatur mereka. Karena itu hal di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, tanggapan kita, reaksi kita gimana ketika melihat postingan-postingan yang nggak baik itu yang bisa kita lakukan. Karena seberusaha apapun kita untuk mengubah orang lain, kalau memang prinsipnya begitu, kita nggak bisa ubah. Mereka akan tetap seperti itu. Kalau kita udah tahu seperti itu, ya rubah pikiran kita, tanggapan kita, reaksi kita, biar nggak capek terus mikirin hal itu, biar nggak overthinking mikirin hal itu. Karena mengurusi sindiran orang itu capek kawan-kawan. Tuh
menguras energi, menguras pikiran kita, menguras fokus kita. Daripada mengurusin hal-hal seperti itu, lebih baik kita menggunakan energi kita itu untuk menjadikan diri kita itu lebih berkembang, untuk kita bisa belajar hal-hal positif, membangun skill kita, untuk membangun hidup, untuk membanggakan diri kita sendiri. Gimana caranya ada hal yang bisa kita banggakan, untuk membanggakan keluarga, saudara gitu. Jadi, kalau kita melihat ada orang yang menyindir, tenang aja. Selagi yang disindir bukan kamu, ya sudah. Selagi bukan nama kamu yang sebut, ya sudah. Dan kalaupun kamu yang disindir, ya tetap ya sudah, biarin aja. Lama-kelamaan mereka capek sendiri kok. Tapi kalau kita tanggapin, kalau kita balas sindir itu makin menggebu, makin menjadi-jadi. Tapi kalau kita biarin, ya sudah, itu mereka capek sendiri, percaya deh. Karena hidup kita itu terlalu berharga untuk dihabiskan membalas kode-kodean itu, membalas sindiran-sindiran itu. Dan di ruang random ini kita belajar satu hal kawan-kawan. Beranilah jadi orang yang berani berbicara dengan jelas atau diam secara elegan gitu. Karena kedewasaan itu bukan dilihat dari siapa yang paling keras bicara, tapi dari siapa yang mampu mengendalikan dirinya sendiri gitu. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga lancar menjalani ibadah puasanya. Dan sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.